Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, badan sehat, kantong sehat, bener tak beli gini. Isi kang langka, Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat Desa Sampiran, wabil khusus yang terhormat Ustadz Lukman, Bapak Kuwu, Bapak Haji Tomo, dan para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Kang Safri, Ketua Komunitas Pecinta Sholawat Cirebon. Yang saya hormati Ketua Irma atau Ketua Pemuda Masjid Al-Furqon, Pak Ketua DKM. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir di majelis ini, insya Allah semoga kita semuanya terus diberi kesehatan oleh Allah, amin. Terus diberi umur yang panjang untuk taat kepada Allah, terus diberi keistiqomahan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang saleh-salehah dan semoga kita semuanya husnul khotimah, amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalan dulu, wakat anak kang durung kenal. Nami kula Warso Winata. Warso itu lelaki, Winata itu ganteng. Ibu masih ingat ada Ibu Seli namanya yang ngajar di Sampiran? Ibu Seli dulu. Ibu Seli yang ngajar di SDN Sampiran. Ini tuh bapak anak-anaknya, suaminya Ibu Seli ini Bu, yang pernah ngajar di Sampiran dulu. Pernah khutbah Idul Adha ya dulu ya Pak Jito. Jadi ini tuh balik kampung ini ketemu lagi dengan guru kami ini Pak Haji Tomo, dan Masya Allah ketemu Ustadz Lukman juga, dulu pernah bareng satu rombongan ternyata ke Cidodol, Masya Allah. Terima kasih, Pak Kuwu juga masih ingat ternyata beliau, alhamdulillah. Ya ini Bu, hari bengen sih rada kurus, kin sih rada seger Bu, alhamdulillah. Ya saya dari Desa Kertasari. Pernah ke Desa Kertasari Pak? Belum. Ning Desa Kertasari ku anak ada rumah tingkat 5, mobilnya banyak, itu bukan rumah saya. Rumah sayanya ada di pesantren, namanya Darur Rohmah. Ibu kalau dari sini ke Watu Belah sedikit ada Sate Sakut. Nah ke kiri 700 meter. Di Sate Sakut juga sudah ada pelangnya, Darur Rohmah. Itu pesantren kami rintis 5 tahun yang lalu, alhamdulillah. Sekarang sudah 350 berkat doa dan dukungan masyarakat semuanya. Ada SD, ada SMP, ada SMA, alhamdulillah. Dan saya bersama Kang Safri, ini dari Komunitas Pecinta Sholawat Cirebon. Berdiri sejak tahun berapa Kang Safri? 2018. Beliau mendirikan KPSC 2018, saya bergabung 2021 sampai 2026 ini alhamdulillah, dan insya Allah akan belajar istiqomah setiap minggu, ketemu dengan kawan-kawan KPSC, minggu ini di sini, minggu depan di Banjarmelati, setiap minggu ada jadwal. Termasuk di Pilang ya Kang Sapri ya, di Pilang, di Banjarmelati dan di beberapa tempat. Sebetulnya saya sering bolak-balik sini Pak Haji, cuman apan mampir khawatir beli di aku. Karena saya biasa ngisi di Jasa Marga, di Masjid Sirotol Mustaqim, ya nanti besok nih pada zuhur, sholat zuhur di Masjid Sirotol Mustaqim sebulan 2 kali. Juga ngisi di Masjid Besar An-Nur, sampingnya SPBU itu juga
dua kali seminggu, dua kali sebulan. Hari Sabtu minggu pertama dan hari Ahad minggu ketiga. Khususnya untuk minggu ketiga ini ada perubahan mungkin karena saya harus ada jadwal di luar. Oleh karena itu ini sebetulnya wong dewek Bu, makanya saya awal-awal kaget juga ini di mana nih Kesambiran ini, apa masjid yang dulu. Karena sekarang masjidnya bagus sekali Bu, Masya Allah. Dulu saya masih ingat nih belum seperti ini. Insya Allah ini yang bergerak, yang terus membangun, yang terus memperjuangkan masjid ini semoga dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini. Kita semuanya berperan dalam proses membangun dan proses memakmurkan masjid. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas kunu ansarallah. Manusia, jadilah penolong-penolong Allah. Penolong Allah ini Allah perlu ditolong enggak? Enggak usah ditolong Allah sih. Tapi maksudnya tolonglah agama Allah. Nah, artinya ayat itu ingin menekankan ke kita harus berperan dalam membantu, membangun, memperjuangkan agama Allah. Karena semakin ke sini semakin banyak perjuangan yang harus kita lakukan bersama. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah sampai jam 10 saja, karena barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu mau istirahat. Saya baca di atas ini, Masya Allah ini ayat yang luar biasa. Fasjudu lillah wa'budu. Nah ini jadi terinspirasi saya. Ini ada di dalam surah Al-Qamar ayat terakhir atau ayat 65. Yang artinya bersujudlah kamu lillah karena Allah, wa'budu dan beribadahlah. Lillah juga maksudnya. Ini bertepatan dengan yang sedang rame-ramenya sekarang yaitu musim haji. Nah, tadi juga sedikit disinggung oleh Ustadz Lukman. Ternyata Allah ketika nyebut sholat, aqimus sholah, udah. Wa atuz zakah, sudah. Kemudian kalau saum, puasa, kutiba alaikumusiyam la'alakum tattaqun, sudah. Tapi kalau Allah sedang berbicara tentang haji, itu di depannya atau di belakangnya ada lillahnya. Seperti halnya di dalam surah Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillah, lillah. Kenapa? Karena apa? Karena Allah ingin ngasih tahu ke kita, ibadah yang paling sulit lillahnya itu adalah ibadah haji. Tapi ketika di musim haji seperti ini kita sedang diingatkan haji yang lillah, kita juga sedang diingatkan ibadah kita moga-moga juga lillah. Saya sering bercerita kepada jamaah. Ketika saya masih nyantri dulu, saya nyantri dulu SMP-nya di Cijantung, Ciamis, kemudian SMA-nya saya di Gontor, kemudian di Al-Azhar S1, S2-nya di Malaysia, mondoknya Pak Haji lagi S3 di Unida Gontor. Ketika masih santri dulu saya disuruh imam. Kemudian saya baca karena saya santri Cijantung, Cijantung itu memang pondok qiraah. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap lah. Rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga kan enggak bersuara. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kemudian salam. Dipanggil Pak Yai, Jung, ente perasaan rokaat pertama kedua dengan rokaat ketiga kok beda panjangnya. Rokaat pertama dan kedua panjang Fatihah ente, tapi rokaat ketiga kok kayaknya cepat Fatihahnya. Allah, ini jadi renungan buat saya. Ternyata kita ini kadang-kadang ternyata baca Fatihah tadi yang rokaat pertama dan kedua itu kira-kira karena Allah atau karena jamaah? Kira-kira, ini ngomongin saya. Kira-kira saya tadi baca Fatihahnya keren, baca Fatihahnya fasih, khusyuk kayak gitu, itu karena lillah atau karena jamaah? Ternyata bisa jadi ada unsur karena jamaah.
Karena ketika saya baca Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat, Fatihahnya lebih pendek, lebih cepat. Nah, ternyata kita ini kadang-kadang sholat jamaah mah rada lama, tapi sholat ba'diyah qobliyah kadang-kadang ning bode sih jengkelat-jengkelit baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika sholat jamaah bagus. Ketika sholat sendiri di rumah, lah kadang-kadang asal-asalan. Kadang-kadang cepet. Di jamaah Masjid Al-Furqan ketika sholat maghrib ada qobliyahnya ada ba'diyahnya. Tapi di rumah kadang-kadang gak qobliyah gak ba'diyah. Ini nggak nyinggung nggak apa ini ngomongin saya ngomongin saya. Ternyata kita ini kadang-kadang di depan umum kita itu soleh, tapi ketika tidak ada orang kita ini rada kurang soleh. Nah contoh nih bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih Masya Allah sekarang nih rapi-rapi, ayu-ayu, cantik-cantik, nutup aurat semua ketika ada di majlis. Kalau lagi ngepe gombal mengkenen beli bu. Santai bu, ngobrol aja kita bu. Kalau lagi nyuci gombal, kalau lagi nyuci baju, jemur baju, begini enggak kostumnya bu? Kadang-kadang ku make lekton bu, padahal di luar. Lah kakang deleng Pak Haji nggak ada yang lihat. Allah juga lihat kalau di luar. Bapak-bapak ini rapih kayak gini, tapi ketika mancing mengkenen beli gini. Kalau ketika lagi main bola kadang-kadang auratnya tetap kelihatan. Pertanyaannya adalah usikum manafsi, Allah sedang memberikan pengingat buat kita. Jangan-jangan ibadah kita ini ketika di depan orang bagus, ketika tidak ada orang kurang bagus, itu berarti mungkin ada unsur kurang lillahnya. Nah, kenapa saya nyambung ke ayat yang di atas ini? Ini tuh berat sekali itu, makanya saya langsung punya materi tadinya. Gara-gara baca itu, waduh saya bahas ini dulu. Karena apa? Karena kita ini kadang-kadang belum jelas ini lillah kita ini kayak apa. Oleh karena itu usikum manafsi. Dalam waktu yang singkat ini kita sama-sama perbaiki diri kita. Kita sama-sama renungkan proses hidup kita. Karena apa? Ari bengen si masih nom, kini si nome wis. Nome wis, beli ngomong tua ki, nome wis. Sedangkan Allah itu ketika mengingatkan kita yang masih hidup dan sudah diberi waktu lama, Allah menggunakan kata wal asri. Wal asri itu ternyata selain demi masa, itu artinya demi waktu asar. Kan usolli fardol asri. Saya sholat asar, berarti asrun itu kata Imam Mutawalli Sya'rawi sebagai rujukan utama kajian saya di Istiqlal, mohon doanya Bu, udah 4 tahun ini ngisi di Istiqlal setiap bulan, Rebo ketiga, ya ini Rebo depan ini saya ngisi. Imam Mutawalli menekankan bahwasanya wal asri itu artinya demi waktu asar, salah satu maknanya. Loh kenapa Pak Ustadz? Emangnya waktu asar saja yang penting, waktu zuhur gak penting, waktu subuh gak penting, penting semua. Tapi Allah ingin menekankan waktu asar ini berhubungan dengan umur kita. Jadi umur kita itu kata Allah itu siklusnya seperti orang yang lagi sholat. Kalau baru lahir itu namanya subuh. Kalau sudah mulai dewasa zuhur. Lamun wis apan maghrib kun arane asar. Nah Allah tuh sedang ngingetin kita yang diberi waktu lebih lama. Kata Allah, hei orang-orang yang sudah asar aja blekelingan delat maning maghrib. Loh. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita jangan sampai umure wis asar tapi gayae kayak masih bedug. Kita yang sudah asar bahkan anak kang setengah 6 gini delangane gini. Anak kang wis jam 5 gini. Anak kang delat maning maghrib. Kadang-kadang cara hidupnya, cara berpikirnya, cara ibadahnya tidak berubah.
Padahal kita kalau gajian tahun ini 1 juta, tahun depan pengen nambah 1 juta sekian. Jadi dalam keduniaan kita pengen meningkat, tapi ketika masalah ubudiyah, masalah kehidupan akhirat kadang-kadang kita are-are, oraya rambu. Oleh karena itu Allah menyebutkan wal asri di sini, pengingat buat kita. Bahwasannya hei orang-orang yang sudah asar, delat maning maghrib, kalau sudah maghrib, wis kita tidak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah terbenam matahari, sudah terbenam oleh tanah ini. Oleh karena itu hadirin, wal asri ini kira-kira umur berapa wal asri ini? Kalau hitungannya umur Nabi Muhammad berapa tahun? 63 itu hijriahnya. Hati-hati, itu hitungan hijriah. Karena beliau lahir Rabiul Awal, wafat Rabiul Awal. Hijriah dengan miladiah beda. Kalau di sini KTP 1 Rajab tat Januari Februari. Umumnya nginggo Januari Februari, pakai Masehi. Artinya apa? Artinya hitungannya kalau mau ngitung umur Nabi disesuaikan dengan cara ngitung kita. Berarti Kanjeng Nabi pakai miladiah. Miladiahnya Kanjeng Nabi bukan 63 tapi 61. Karena setiap 30 tahun itu 1 tahun hijriah. Jadi kalau misalnya bapak-bapak nih umurnya 30 tahun, itu berarti 31 tahun hijriahnya. Nah, jadi Kanjeng Nabi umurnya 61, makanya wis standarin 60 baik. Jadi kalau 60 dibagi subuh, zuhur, asar, maghrib, dibagi 4. Nah, ini siklus kita nih kata Allah. Kalau kamu masih 0 sampai 15 tahun, 60 dibagi 4 kan 15. 0 sampai 15 tahun masa-masa sekolah. 15 sampai 30 masa-masa kerja. 30 sampai 45 masa-masa mulai mapan. 45 sampai 60 itu masa-masa asar. Loh. 45 hampir kita boleh melu karena kita masih 44. Tapi betul. Usia 45 itu bahkan di dalam Al-Quran disebutnya arba'ina sana. 40 tahun itu menentukan. Makanya Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi itu ketika umur 40 tahun. Artinya apa? Saya ingat kiai saya dulu ketika alumni ada yang nakal. Kemudian kiai saya dengan husnudzonna yang luar biasa kepada santrinya. Tenang baik, engkau si lamun 40 tahun gan berubah. Ketika kita umur belasan tahun dulu ada alumni yang nakal. Kemudian beliau bilang nanti 40 tahun juga berubah. Saking apa? Saking optimisnya ketika umur 40 tahun santri beliau itu pasti akan berubah. Karena apa? Umur 40 tahun adalah umur di mana kita sedang menuju ke maghrib kita. Cuman sayangnya di situ setan sedang merajalela dengan mengatakan ke kita, ente 40, 45 ku lagi jaya-jayanya. Wah, lagi hebat-hebatnya. Padahal 45 itu 15 tahun maning 60. Berarti lamun ningkene lamun 50 10 tahun maning. Lamun anak kang 60 luwi berarti wis bonus. Tapi punten ana ble ning Jakarta. Kang gawe ruwet, kang korupsi, kang tukaran ning Jakarta lho wong tua ta wong nom? Wong tua ta wong nom? Wong tua ya Bu, wong tua. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih tahu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika wal asrinya enggak selesai ngajinya, wal asrinya enggak kita bahas, wal asrinya kita enggak renungkan, akhirnya apa? Turun surat setelahnya alhaakumut. Apa? Kamu tuh kata Allah alha. Kata Allah alha, apa alha itu? Alha itu dalam bahasa Indonesianya kamu lalai, kalau terjemahnya. Tapi kalau dalam bahasa tafsir Imam Mutawali menyebutkan yang disebut alha itu tarkul matlub wa fi'lu ghairil matlub.
meninggalkan yang diminta oleh Allah dan melaksanakan yang tidak diminta oleh Allah. Itu namanya alha. Jadi kata Allah, kamu tuh salah prioritas. Loh, ini bukan saya yang bilang, Allah yang bilang. Makanya kajian kita ini kajian Quran. Kajian yang membahas tentang Al-Quran, ingin menasehati kita bahwasanya ternyata banyak dari kita ini salah prioritas. Dan salah prioritasnya itu kata Allah, hatta zurtumul makobir. Kamu akan terus salah prioritas, salah arah, salah target. Sampai kamu masuk ke liang lahat baru sadar kamu tuh salah langkah, salah jalan. Maksudnya kalau ngelihat ada orang tua semakin menjadi, kalau ada orang yang tambah tua tambah keblinger aja aneh. Karena Allah sudah ngasih tahu kalau orang sudah tidak berpikir baik-baik ketika umur 40 itu bisa jadi sampai 60 ya mengkonon baik. Beli nyinggung Ki. Ini Allah yang ngasih nasihat. Bahwasanya ketika wal asri tidak dilaksanakan, maka kamu akan menjadi alhaqumut takatsur. Hatta zurtumul makobir. Makanya salah satu cara Allah mengajari kita tiap hari suruh baca Al-Fatihah. 17 kali minimal yang fardunya. Di dalam Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Allah ini tuh memang betul-betul serius. Ya Allah tunjukkan saya jalan yang benar. Ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Kenapa? Karena kita ini dalam hidup kita ini kayak orang naik mobil. Saya setiap bulan naik mobil ke Jakarta. Targetnya tujuannya Jakarta. Mobil saya nyampe gak ke Jakarta? Nyampe karena ada tujuannya Jakarta. Setiap bulan atau beberapa bulan saya sering ke Bandung karena saya pengurus lembaga dakwah PWNU Jawa Barat. Ke Bandung mobil saya, jelas tujuannya ke Bandung. Tapi bayangkan kalau mobil saya enggak ada tujuannya. Bayangkan kalau mobil saya enggak ada targetnya yang jelas. Kira-kira kemana mobilnya ini? Bisa jadi jungkel, bisa jadi jatuh karena enggak jelas mau kemana. Nah, ini bisa jadi hidup kita. Hidup kita ini kadang-kadang seperti orang yang mau kemana nih, kamu mau kemana? Pak Ustadz saya punya target, apa targetnya? Saya targetnya anak-anak saya kuliah semua. Anak-anak saya dokter semua, pabrik saya lancar semua. Ayo. Banyak yang punya target. Bahkan punya keinginannya itu ternyata apa? Ternyata akhirnya bukan untuk mempersiapkan diri menghadap Allah, masih terus-terusan untuk apa? Untuk mempersiapkan dirinya, memperbanyak harta. Makanya alhaqumut takatsur. Jadi yang membuat kita lalai, yang membuat kita salah arah itu ya takatsur itu. Takatsur itu asal kata dari katsir. Katsir itu banyak, takatsur itu memperbanyak. Jadi pengennya ke baik, nambah terus. Cuman sayangnya kalau sudah kelasnya toma, konaahnya sudah hilang, apa bu konaah? Konaah ku nerimo. Kalau toma itu kalau bahasa kasarnya rakus. Kalau bahasa lebih halusnya tidak puas. Tidak puas-puas. Akhirnya orang-orang ini melakukan banyak hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Kira-kira saya tanya, ibu-ibu yang baca berita, yang korupsi, yang ini, itu lo gajinya besar atau kecil? Orang-orang kaya atau orang-orang miskin yang korupsi itu? Orang kaya, orang yang jabatannya tinggi. Kenapa orang miskin gak bisa korupsi? Karena gak bisa korupsi memang orang miskin. Maksudnya apa? Ketika kita itu sudah tidak bisa belajar qanaah, nerimo apa yang Allah berikan, nanti akan datang penyakit yang namanya toma. Toma itu apa? Enggak puas-puas. Rasulullah sendiri yang ngasih tahu kalau sudah kamu kena penyakit toma, kamu dikasih 2 gunung emas, tetap pengen gunung emas yang ketiga.
Allah. Makanya kalau kemarin ada kisruh rame, ini orang kaya, nggak mungkin korupsi. Kira-kira orang kaya mungkin korupsi? Ternyata ya orang kaya semua. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan apa? Ketomaan, pengen ini, terus-terusan. Sudah punya tanah 1 hektar, pengen 2 hektar. Sudah punya mobil 2, pengen 3. Sudah punya sudah punya istri 1, pengen 2. Terus saja. Karena apa? Itulah yang disebut dengan takatsur. Nah, takatsur ini hubungannya dengan apa? Dengan uang, duit. Nah ibu-ibu, kalau di sampiran ini Bu, hari ini sampiran kang paling gawe pusing apa Bu? Duit taning kene sih. Oh, pada bahaya berarti karo bode Bu. Hari bapak-bapak kang paling gawe pusing apa Pak? Kang paling gawe pusing apa Pak? Kang paling gawe pusing urip apa? Pada bae duit. Oh, ternyata hari anak jamaah iku lah hari ditakoni ngoten, ibu-ibu si duit jari lakine apa? Rabi je Pak. Dak lho. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa duit ini jadi masalah? Karena memang sudah mengakar dalam diri kita, uang ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan kalau saya tanya, lebih baik milih beras atau milih duit? Tuh duit, padahal duit itu buat beli beras. Lanjut, kira-kira milih duit atau milih baju? Milih duit. Ini otak kita ini sudah dicuci sejak dulu dari kecil sampai sekarang itu duit. Makanya kalau ada jamaah nih Pak Haji Tomo, coba dicek. Nggak tahu kalau sampiran, kalau di daerah saya begini. Ayo ibu-ibu semuanya sama-sama nanti besok karena Isra Mi'raj ngumpulin duit 50.000. Gelendeng Pak, waduh. Larang-larang teman 50.000. Ya wis. Sekarang kita rubah. Semuanya tolong berubah. Ini kita kumpulkan berkat 10. Gawe berkat 10. Oke siap. Lah, tadi suruh ngumpulin 50.000 itu pada gelendeng. Disuruh ngumpulin berkat 10 itu siap. Kenapa? Karena bayangannya duit itu lebih penting dari berkat. Padahal berkat itu kalau 10 ya hampir 100.000. Kenapa? Ini penting nih. Yang ingin saya sampaikan, akhirnya dalam otak kita itu mengatakan rezeki itu duit. Akhirnya kalau kita nerima bantuan, dapat bonus, dapat hadiah, duit, alhamdulillah. Tapi lagi sehat kayak gini, nyebut alhamdulillah beli. Lah, karena dalam otak kita ini menyebutnya yang disebut rezeki itu duit. Makanya ada ayat, ada surat yang paling pendek. Kalau di Bode surat ini paling populer, yaitu Ina atau Ina. Hari ini kayaknya apa Bu? Hari sholat macaya apa? Hari ini sampiran. Hari ibu-ibu sholat dewek biasanya nginggu apa? Bacaan nih, nginggu waduha tah. Tapi nginggu anaba. Wah kulhu berarti pada baik. Kalau aneh kulhu maning gini kayak sih. Kayak sih kulhu karo Ina atau Ina iku kayak sih gini. Anak imam baca anaba abe gue kesuwen Pak Ustadz. Baca waduha abe kesuwen. Hari nonton sinetron sejam lo berperakat-perakat. Allah, anak imam cuman baca waduha abe kesuwen kadang-kadang ini. Ibu-ibu, Allah ternyata di dalam Al-Quran itu membuat, berfirman dalam Quran itu ada yang panjang, ada yang pendek. Pernah bertanya-tanya enggak kenapa Allah buat yang panjang, kenapa buat yang pendek? Kalau bahasa ilmiahnya, kalau tulisan ilmiah itu enggak boleh gitu, harus jelas tema. Kalau yang pertama 3 halaman, ya tema yang kedua harus 3 halaman. Kenapa Allah kok ada yang panjang sampai 2,5 juz? Ada yang pendek cuman 2 baris, yaitu inna atau inna. Kenapa? Karena Allah tahu ada umatnya Allah ini yang gak bisa sholat itu pakai Al-Baqarah.
Bisanya make ina atau ina. Akhirnya Allah buatkan surat yang pendek-pendek, anggo wong sampiran. Amberan aja kesuwen. Engko lamun kesuwen glendeng, lamun glendeng akhirnya beli khusyuk. Makanya cek ina atau ina baik. Lamun beli ina atau ina kulhu baik. Namun ternyata di dalam ina atau ina itu intinya. Ina atau ina itu artinya, apa bu artinya ina atau ina? Kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya? Bu, artinya apa ina atau ina? Winggal dina diwaca je ngerti beli. Mbu maning baiki. Ayo kita pelajari Quran ini. Makanya ini jangan sampai kita minimal 1 juz lah. 1 juz itu kita pahami betul itu. Kalau enggak 30 juz. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan kamu al kautsar, nikmat yang banyak. Kautsar itu asal kata kathir sama. Makanya kalau ngebahas juz amma dari al kautsar sampai at-takatsur itu ceritanya duit. Oh kalau kita bahas itu ceritanya duit. Maksudnya bagaimana Allah ingin menasihati kita. Hidup manusia itu salah arah gara-gara itu. Oleh karena itu hadirin di dalam inna atau inna Allah mengatakan aku sudah memberimu nikmat yang banyak. Jadi Allah ingin menekankan nikmatku sudah banyak kepadamu. Nikmat Allah kata tamboten bu. Banyak enggak nikmat Allah? Banyak, tapi kadang-kadang kitanya enggak sadar itu tuh nikmat Allah. Yang disebut nikmat itu kapan? Ketika ada duit baru nikmat. Makanya ina atau ina itu ingin mengatakan sehatmu itu nikmat, kamu bisa melihat itu nikmat, lidah bisa ngomong itu nikmat. Makanya kalau merenungkan salah satu hadis ini, aduh Masya Allah. Dalam sebuah riwayat menyebutkan, ada seorang abid, hamba yang tidak pernah berdosa, ceritanya di zaman Nabi Musa. Kemudian dia meninggal dan menghadap Allah. Kemudian dia dengan pedenya karena tidak pernah maksiat kayak kita. Matanya terjaga, makanannya terjaga, khalis semuanya halal. Sampai dia pede menghadap Allah dan mengatakan, adkhilni jannatak bi a'mali. Masukkan aku ke surgamu dengan amal-amalku itu. Ingat zaman Nabi Musa umurnya lebih panjang dari kita. Artinya amalnya banyak. Apa kata Allah? Dia ngomong, masukkan aku ke surgamu dengan amal-amalku. Pede karena amalnya banyak. Kemudian Allah berfirman, wazin a'malaka bi'ainikal yusro. Timbang amalmu itu dengan matamu yang kiri. Suruh nimbang amalnya yang ratusan tahun yang semuanya baik itu enggak ada maksiat. Dengan satu mata kiri, ternyata mata kirinya lebih berat dari amalnya yang banyak itu. Apa kata Allah? Kamu tidak bersyukur karena punya mata, itu dosa lebih besar dari amalmu yang sebanyak itu. Allah. Jadi golongannya kita kadang-kadang ya Allah, dua mata kapan bersyukurnya? Punya lidah jarang bersyukur. Itu tuh menjadi renungan buat kita. Bahwasanya betapa kita ini kadang-kadang kurang bersyukur. Kembali, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama jadikan wal asri sebagai pengingat buat kita bahwasannya ini kalau kita tidak seriusi di usia-usia kita ini sebelum menghadap Allah, maka bisa jadi kita akan lalai terus dan hatta zurtumul maqabir. Bisa jadi sampai tua dan bahkan masuk kuburan baru sadar. Oleh karena itu, ketika Allah nyebut wal asri, setelah itu apa? Innal insana lafi khusrin. Hei orang-orang yang sudah asar, saya kasih tahu, kamu tuh rugi. Saya tanya nih, kalau saya bilang ke anak-anak yang umur 5 tahun, hei kamu tuh hidupmu tuh rugi. Ngerti beli ngerti karena dia baru 5 tahun. Yang mengerti kalimat kamu itu hidupnya rugi, itu yang umurnya 40 tahun ke atas. Karena dia sudah melampaui hidupnya yang 40 tahun itu. Dan dia tahu selama 40 tahun lebih dia banyak menyia-nyiakan waktu. Coba saya tanya, kira-kira 24
4 jam yang kita lakukan ini buat apa? Ayo, ketika nyebut wal asri itu berarti kita sedang diingatkan dengan waktu dan dengan waktu asar, dan kita sedang diingatkan sebetulnya 24 jam kita itu ngapain? Coba kita hitung. Biasanya saya kalkulasi dengan 8 jam. Seperti orang shift kerja, dibagi 8, 8, 8. Sama dengan 24. 8 jam pertama buat apa hidup kita? Tidur. Umumnya 8 jam, standarnya 8 jam. Berarti umur kita itu sepertiganya itu tidur. Jadi kalau ada orang umurnya 60 tahun, tidurnya berapa tahun? Sepertiga. Berapa tahun? 20 tahun. Kerasa beli. Karena nggak pernah ngitung. Padahal kalau dihitung, kalau ada umur orang 30 tahun, tidurnya 10 tahun. Sepertiganya sajalah. Cuman nggak masalah kalau orang lagi tidur. Ibu-ibu lagi turu, nendang laki nih beli papa karena lagi tidur. Artinya masalah tidur nggak berdosa. Yang kedua, masalah kerja. Kita 8 jam yang kedua ngapain? Kerja. Nah, 8 jam yang ketiga ini buat apa? Ibu-ibu ngurus anak, ngurus suami itu anggap aja kerja. 8 jam yang ketiga ini buat apa? Ibadah, Masya Allah. Ari wong sampiran ibadah 8 jam, luar biasa. Allah, berarti lamunan sholat kah? Sujude kah 10 menit. Ya beli. Kemudian bacai surat Al-Baqarah. Soalnya kan 8 jam sedina ibadah KB. Ari wong sampiran sih Masya Allah. Ini mencurigakan ini bener beli gini. 8 jamnya kanggo ibadah KB tak beli. Lah ternyata lamun dihitung-hitung ibadah kita yang paling favorit yang menurut kita ibadah adalah sholat. Pernah ngitung sholat kita berapa menit sehari? 25 menit. 5 kali 5. Kan sekali sholat standarnya 5 menit. Bahkan kadang jenglit. Wis dihitung 5 menit baik. 5 menit kali 5, 25 menit. Setahun dihitung pernah? 25 menit kali 365 hari itu berapa? 152 jam. Jadi sholatnya kita loh selama setahun cuma 152 jam. Sama dengan 6,3 hari. La Allah. Jadi Bu, amal kang paling kita pede menghadap Allah itu sholat cuman 6 hari dari 365 hari. Sisanya buat apa? Yang 8 jam itu. Anggap aja 8 tidur, 8 kerja sudah beres. Yang 8 jam tadi nih, yang sisaan nih buat apa? Buat sholat 6 hari tadi. Kalau di sini ada yang rajin baca Quran, sholat sunnah dan sebagainya, hitung aja sehari sejam. Seharinya sejam, berarti 365 jam sama dengan 15 hari. Jadi kalau orang yang rajin baca Quran 15 hari setahun, ditambah sholatnya 6 hari, 21 hari. Nah 8 kali sepertiganya 365 hari itu berapa? 121 hari. Jadi ada 100 hari yang kadang-kadang beli jelas. Loh, sholat wis dihitung, kerja sudah dihitung, tidur sudah dihitung. Ternyata scroll TikTok 10 menit, Facebook 10 menit, enggak kerasa. Itu tuh ternyata 100 hari setahun. Allah. Ngobrol, nonton. Itu tuh Masya Allah. Makanya kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisob. Ini penutup. Jadi kalau ingin tidak rugi di bumi ini kata Allah, maka lakukan 4 hal ini. Apa? Amanu, jaga iman kamu. Yang kedua, wa amilus solihat, jaga amal soleh kamu.
Tapi ternyata iman dan amal soleh nggak cukup. Kenapa? Karena iman dan amal soleh kita naik turun. Iman kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Amal soleh kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Allah tahu manusia itu naik turun iman dan amal solehnya. Akhirnya apa? Ada hal atau rumus yang ketiga. Watawasau bil haq, watawasau bisob. Apa itu? Watawasau bil haq, watawasau bisob. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Di mana tempatnya saling mengingatkan itu? Di mana kira-kira tempatnya biar kita saling mengingatkan? Ya di pengajian. Makanya bisa jadi rumusannya kita datang ke sini ini adalah salah satu ikhtiar kita sedang apa? Watawasau bil haq, watawasau bisob. Karena apa? Memang perlu. Karena apa? Karena kita ini kadang-kadang kalau lagi semangat ibadahnya, adzan belum adzan aja sudah ada di masjid. Kayak sholat Jumat tuh, sebelum adzan sudah di masjid. Tapi kadang-kadang engkau dikit ngenteni komat. Atau kadang-kadang engkau dikit durung salam. Atau engkau dikit lah telat maning, kagok dan sebagainya. Makanya usikum wa nafsi, ini adalah kesempatan buat kita saling mengingatkan seperti ini. Apalagi di sini ada Ustadz Lukman, ada para asatid, para sesepuh. Kita memang perlu diingatkan, perlu saling mengingatkan. Makanya saya bersama Kang Sapri di KPSC ini keliling setiap masjid di satu tempat. Ini salah satu ikhtiar kami agar kami saling mengingatkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi renungan kita bahwasanya hidup kita ini sementara, kita pasti akan menghadap Allah dan berhati-hatilah jangan sampai kita lalai terus karena ada orang yang lalai itu ternyata sampai dia mati baru ingat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terima kasih Pak Haji atas waktunya, Pak Ustadz, Pak Kubu atas waktunya. Moga-moga bisa jumpa lagi di kesempatan yang sama seperti ini dalam majlis yang sama insyaallah. Manggo Pak Kubu doa Pak Haji. Abudan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin rasulillahi ajmain amin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna waqdi hawaijana fid dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.